Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Umumnya manusia kuat bertahan sabar dalam kemiskinan dan penderitaan karena tidak ada pilihan lagi daripada mati. Tetapi ketika mereka kaya dan berkuasa, mereka gagal dalam bersyukur karena tidak kuat dalam menghadapi tipuan kekayaan dan kekuasaan. Maka sungguh keliru orang-orang menilai sukses ketika mereka kaya dan berkuasa, padahal kenyataannya justru itulah awal dari kegagalan mereka. Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hadisnya menyatakan bahwa beliau tidak khawatir jika para sahabat sepeninggalnya hidup fakir miskin, tetapi justru yang beliau khawatirkan adalah jika sepeninggalnya para sahabat dan umatnya secara umum hidup bergelimang kekayaan dan kekuasaan. Dan bagi Nabi Muhammad SAW, kekayaan dan kekuasaan itu justru menjadi awal kegagalan dan kehancuran umat Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis Bukhari, "Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikum ad-dunya kama bushitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tulhiyakum kama alhadkum." Maka demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, tetapi justru aku takut dunia akan dihamparkan untuk kalian sebagaimana dihamparkan kepada orang-orang sebelum kalian, lalu kalian saling bernafsu kepadanya sebagaimana mereka dahulu saling bernafsu sehingga melalaikan kalian sebagaimana telah melalaikan mereka dan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Bahkan secara khusus bagi umat Islam, Nabi SAW menyebutkan bahwa masalah utamanya bukan ada pada di akidah, melainkan di persoalan kesuksesan duniawi ini. Ketika itu diraih, maka dampak buruknya kian merusak. Umat Islam cukup kuat dalam menahan gelombang syirik, tetapi mereka lemah menghadapi gelombang serangan kesuksesan duniawi. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha. Sungguh saya demi Allah tidak pernah takut kalian musyrik sepeninggalku, tetapi yang aku takutkan kepada kalian adalah kalian saling bernafsu pada pembendaharaan bumi itu. Sahih Bukhari. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Bani Israel adalah bukti bahwa kemenangan dan kekayaan menjadi awal kehancuran mereka. Mereka ketika ditindas oleh Fir'aun, mereka kuat dan sabar, bertahan dalam penderitaan, juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika berhasil menang dan kemudian menjadi kaya, mereka malah menjadi makhluk-makhluk yang sangat membangkang.
Maka dari itu Nabi Musa alaihissalam sering mengingatkan mereka, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari rahmat nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Padahal sebelumnya Bani Israel sukses bertahan dalam penderitaan. Wa awdhafna al-qawma alladhina kanu yastad'afun masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru wa damarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Dan kami wariskan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya yang telah kami beri berkah padanya, dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka, dan kami hancurkan apa yang telah diperbuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka. Quran surat Al-A'raf ayat 137. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, model seperti ini adalah model keumuman manusia. Sabar ketika menderita tetapi lupa syukur ketika sukacita. Pantas jika Allah memaklumatkan hanya sedikit sekali hamba-hamba yang bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita semua di dalam surat An-Nasr agar pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan yang tiba selalu disambut dengan penuh tasbih, tahmid dan istighfar, meski kenyataannya selalu banyak yang melupakannya. Kaum Sabah yang maju dalam perekonomian, pasokan air terjaga sepanjang tahun karena bendungan kokoh yang mereka miliki. Panen berlangsung sepanjang tahun tanpa terkendala musim kemarau. Jalur transportasi aman dan lancar, ditopang oleh negara-negara kecil di sekelilingnya, berakhir dengan kehancuran karena gagal dalam bersyukur. Pengusaha-pengusaha sukses di bidang pertanian dan perkebunan banyak diceritakan di dalam Al-Quran, berujung pada kehancuran dan kebinasaan karena ketidakmampuan mereka bersyukur, bertasbih, berzikir dan berzikir atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi ja'alna wa iyyakum min ibadihi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengisahkan ada 3 orang Bani Israel. Yang pertama yaitu orang yang berkulit belang. Kedua yaitu orang yang berkepala gundul karena penyakit. Dan yang ketiga yaitu orang buta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat dalam rupa manusia. Setelah didatangi dan mereka ingin dihilangkan penyakit yang mereka derita serta ingin memiliki harta yang banyak, maka malaikat itu dengan izin Allah menyembuhkan penyakit mereka, lalu memberikan unta yang bunting kepada orang yang berkulit belang, sapi bunting kepada orang yang berkepala gundul, dan kambing bunting kepada orang buta. Kemudian selang beberapa lama malaikat itu datang kepada mereka bertiga dalam penampilan orang miskin yang meminta sedekah, seraya mengaku
bahwa ia mengenali mereka dahulu sebagai orang berpenyakit dan miskin. Tetapi orang yang semula berkulit belang dan yang berkepala gundul malah mengingkarinya seraya berkata, innal huquqa katsirah laqad warithu likabirin an kabir. Kebutuhanku masih banyak, saya mewarisi ini dari orang tua saya yang kaya dan pembesar. Sementara ketika datang kepada orang yang semula buta, ia menjawab, sungguh dahulu ini aku orang buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Dahulu aku juga orang fakir, lalu Allah memberikan kekayaan kepadaku. Silahkan ambil semaumu. Demi Allah, aku tidak akan menuntutmu pada hari ini atas apa yang kamu ambil karena Allah. Malaikat berkata, tahanlah hartamu, karena sesungguhnya kalian diuji. Allah ridho kepadamu dan murka kepada kedua orang temanmu. Sahih Bukhari. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah fakta sejarah. Kesuksesan pada umumnya selalu berujung pada kegagalan jika kita tidak pandai bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang sukses, yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.